Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji di YouTube Kunci TV. Kali ini kita akan berkunjung ke Puskesmas Bangungali untuk berdiskusi tentang materi perdarahan postpartum, jadi perdarahan setelah melahirkan, dan juga tentang preeklamsia. Ikuti perjalanan kita dan bagaimana diskusinya di YouTube Kunci TV. Oke? Sampai di Bangungali, Puskesmas keliling Bangungali. Oke. Sekarang kita masuk ke saya syuting depan-depannya tadi. Masuk Kunci TV buat nyimpen memori aja. Oh, pernah ke sini, pernah ke situ, pernah ke sini. Waktu dan tempat disilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya di Puskesmas Bangungali ini yang sudah memberikan waktu pada saya untuk sharing tentang masalah perdarahan postpartum dan preeklamsia berat. Ini kan pastinya kan yang ikut di sini kan ibu bidan semua ya, ibu bidan semua. Ada dokternya? Pak, Bu Dokter ini, Mbak Dokter, Bu Dokter. Oh iya. Langsung saja kita mulai, Bu Dokter dan Bu Bidan yang saya hormati. Kita mulai. Oke, pendahuluannya bahwa di negara maju itu sekitar 8.000 perempuan mengalami komplikasi kehamilan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ini, angka kematian ibu itu 359 per 100.000. 3 penyebab utamanya adalah nomor 1 perdarahan, yang kedua adalah hipertensi atau preeklamsi, yang ketiga infeksi. Mungkin yang paling sering ditemukan di Bangungali apa? Preeklamsi pasti ya? Betul? Preeklamsi, perdarahan postpartum juga sering kan, nomor 2 biasanya, betul ya? 3 baru infeksi. Karena kita topiknya adalah perdarahan postpartum, langsung kita masuk ke topiknya. Silakan kalau mau bertanya, langsung saja. Nah, apa itu perdarahan postpartum? Kalau tradisionalnya zaman dulu kita ngomongnya 500 ml dalam persalinan per vaginam atau 1000 dalam seksual cesarean. Tetapi itu kan kita nggak mungkin ngitung ya Bu ya. Perdarahan kan mesti panik, sehingga ini definisinya mulai digunakan yang terjadi gangguan hemodinamik. Jadi begitu ada perdarahan kemudian tensi turun, nadi meningkat, ya sudah ada gangguan hemodinamik, itu masuk perdarahan postpartum. Nah, apa itu riwayat postpartum? Nah, kalau Mbak Bidan atau Bu Dokter menemukan pasien seperti ini, pada saat nanti infartunya berhati-hati. Apa aja itu? 1, riwayat HAP sebelumnya, riwayat perdarahan hemoragik sebelumnya. Jadi riwayatnya perdarahan postpartum, hati-hati. Yang kedua, solusio plasenta, terutama jika tidak terdeteksi, kan sering menemukan kayak gitu. Ciri-cirinya gimana, Bu Ibu? Bar lahir ada perdarahan, bentuknya gumpalan-gumpalan hitam. Nah, itu solusio plasenta yang tidak terdeteksi. Nah, itu begitu ketemu itu hati-hati perdarahan postpartum juga. Kemudian ada IUFD. Jadi kalau IUFD, lahiran IUFD itu hati-hati. Karena di situ ada namanya gangguan koagulasi. Koagulasi itu gangguan pembekuan darah. Itu bisa terjadi perdarahan postpartum. Jadi kalau seperti ini siap-siap kayak fresh whole blood. Jadi darah yang isinya ada trombosit dan lain sebagainya itu masuk, bukan PRC. Plasenta previa tentu pasti dari sesar ya. Hipertensi kehamilan dengan proteinuri. Jadi kalau PEB tidak terdiagnosis atau tiba-tiba datang aja nih, hati-hati. Kemudian ada regangan uterus berlebihan, misalnya gemeli, polihidramnion. 3 apa? Yang satu lagi kurang nih apa? Janin besar, itu bisa. Kemudian kelainan perdarahan sebelum kehamilan, misalnya ITP. ITP itu idiopathic thrombocytopenia purpura. Apa itu? Kalau intrapartum, jadi intrapartum itu misalnya datang pas lagi lahiran. Nah, itu apa yang harus dihati-hatikan? Riwayat sesar. Dilalah datang lengkap, bukaan lengkap, terpaksa dilahirkan riwayat sesar. Ya udah, hati-hati, tapi kita udah berpikir perdarahan postpartum. Persalinannya lama, persalinan terlalu cepat di bawah 4 jam, ada induksi,
ada infeksi, baunya nggak enak, warnanya hijau, tapi lahir di kita, paham ya? Itu hati-hati. Distosia bahu, wah ini distosia bahu, tapi lahir, bisa paham ya? Lahir, berhasil dilahirkan, itu hati-hati perdarahan postpartum, jangan langsung ditinggal. Itu koagulopati atau DIC tadi saya jelaskan. Nah sekarang apa pencegahannya? Waspada. Tadi sudah ditulis ya, antepartumnya apa, intrapartumnya apa, itu waspada semua. Setelah itu sudah siapkan ini oksitosin, kemudian IM, metergin, dan peregangan tali pusatnya harus bagus. Jadi penekanannya dan sebagainya pasti ini Mbak Bidan dan Bu Dokter udah paham ini. Nah, yang harus dipastikan betul ketika perdarahan terjadi dan kita belum bisa menganalisa dari mana, lakukan ABC, airway, breathing, dan circulation. Apa itu airway? Pastikan tidak ada sesuatu yang terganggu nafasnya. Breathingnya pastikan nafasnya bagus. Circulation pastikan infusnya masuk. Nah, jadi kalau menemukan intrapartum, kemudian antepartumnya tadi yang resiko tadi, jangan pakai infuset. Kalau bisa jangan infuset, tapi apa? Transfusi set. Airway itu gimana? Bicara dengan pasien. Kalau perlu dipeluk-peluk, Bu, jangan tidur dulu. Kemudian jalur IV besar, ya infus transfusi set ya. Kristaloid harus punya banyak, hitung darah lengkapnya harus punya di laboratoriumnya. Golongan darah harus bisa cross match, minta pertolongan, dan kalau tidak memiliki 3 hal di belakang ini, siap-siap untuk melakukan rujukan, jangan terlalu berpikir lama. Nah, ini dia. Ini cara berpikirnya. Ketika terjadi perdarahan postpartum, di dalam otak kita, ketika ada perdarahan postpartum, kita hanya mikir apa? 4T. Hanya 4T, tidak ada yang lain. 4T, dan 4T. Dianalisa. Apa aja 4T? Next, tonus dulu. Piye carane? Begitu perdarahan, pegang fundusnya, jret. Fundusnya lembek, berarti dia tonus. Kategorinya atonia atau hipotoni, kita belum tahu. Next. Nah, siapkan apa? Back dulu. Siapkan apa? Mesoprostol langsung masuk 1004 butir brek, langsung masuk, paham ya? Masuk brek. Kalau masih perdarahan bagaimana? Masase. Masih perdarahan lagi bagaimana? Tangan kanan masuk, tapi gini masuknya secara obstetrik, tekan, nanti tangan kiri harus megang fundus. Harus ketemu ya. Kalau nggak ketemu salah. Atonia yang benar-benar atonia itu tangan kanan sama kiri ketemu gini loh. Paham ya? Jadi kayak kertas, jret. Kalau nggak kayak kertas berarti hipotoni. Kalau masih perdarahan gimana? Goyang-goyangin sampai nggak ada perdarahan. Jadi kalau masih ngosor salah. Cari lagi sampai ketemu, sampai benar-benar ketemu. Jrep. Paham ya? Kalau nggak sampai ketemu, nggak bisa, paham ya? Tuh, terus sambil masukin metergin, oksitosin, grojok, infus 2 jalur, siapkan darah. Cara berpikirnya gitu. Atau siapkan rujukan, gitu aja. Kalau sampai benar-benar megang itu bisa, jangan ditunda, langsung rujuk. Tapi yang rujuk di dalam ambulan begini terus, jadi sampai rumah sakit begini terus. Mana sih? Ada azan dulu ya, sebentar ya, break sebentar deh. Nah, kalau ternyata di dalam rahimnya bagus, kontraksinya oke, di fundus tekan keras, masih perdarahan, berpikir yang kedua adalah robekan jalan lahir. Jangan-jangan ada robekan nomor 2 kita pikirnya. Karena kalau perdarahan robekan itu nggak terlalu banyak darahnya, paham ya? Terlalu banyak, kecuali kenanya di porsio atau kenanya di yang besar, pembuluh besar di daerah vagina. Nah, setelah kontraksi bagus, dipastikan oke, masih perdarahan, Anda langsung berpikir ke bagian bawah. Dilihat jalan lahirnya. Melihatnya dari atas. Paham nggih? Jangan dari bawah ke atas. Dari atas dulu dilihat, porsio aman, ke bawah aman, baru sampai ke vagina. Kalau dari bawah dijahit, ngocor terus, ketutupan, airnya nggak bisa. Jadi atas dulu baru ke bawah. Paham ya itu ya? Baru kalau ada jahit. Ternyata kontraksi bagus, tidak ada robekan, perdarahan juga. Cek yang kedua apa? Tisu atau sisa
placenta. Ciri-cirinya bagaimana? Dicek tinggi fundus uterinya masih 1 jari atau sepusat dari umbilikal, paham ya? Wah ini kontraksi bagus, nggak ada luka. Wah ini retensi sisa placenta. Bisa dilakukan apa? Kuret atau manual placenta. Cara manual placenta bisa ya, tangan masuk menguncup, nggak boleh begini ya, menguncup ke dalam, cari bagian ininya, korpusnya, terus disisir pelan-pelan gini, ser, tarik, paham ya? Jadi jangan bus gini. Kalau bus gimana? Satu, yang kedua kena porsio. Kalau pedanan porsio kan angel jahitnya itu. Nah, kalau ternyata semuanya oke, tidak ada masalah, TFU-nya bagus, kontraksi bagus, nggak ada luka, tapi kok perdarahan. Nah, 4T yang terakhir adalah gangguan pembekuan atau trombin. Dicek darahnya, jangan-jangan trombositnya rendah atau PT-APTT-nya rendah atau CT-BT-nya rendah. Masalahnya di sini kan nggak dicek CT-BT. CT-BT, PT-APTT adalah faktor pembekuan darah. Kalau dia rendah, darahnya nggak bisa mampet, paham ya? Solusinya apa? Ya kalau di puskesmas rujuk dan disiapkan untuk fresh frozen plasma. Jadi darah fresh bukan PRC. Gitu ya, itu 4T. Nah, kalau sudah masukkan mesoprostol dan juga masukkan metil ergometrin. Dosisnya ini 1,25 mg. Masuk aja. Nah, pastikan Anda siap untuk melakukan resusitasi. Kalau tidak siap, rujuk. Tapi rujuknya caranya tadi itu ya. Kalau nggak punya alat-alat untuk resusitasi, tidak bisa resusitasi, rujuk. Karena perdarahan postpartum itu hitungannya menit. Terlambat 10 menit, 15 menit, itu bisa berakibat fatal ke organ yang lainnya. Jelas ya? Yang pasti, jangan panik. Nanti kalau panik, apa nih, paham ya? Akhirnya ujung-ujungnya pasiennya dikirim dilakukan histerektomi. Jadi yang diganti adalah pitogen, prostaglandin, happy itu maksudnya apa? Happy itu maksudnya apa happy? Ya happy aja menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. 4T, happy, dipikir dengan happy, jadi jangan panik. Nah, sebenarnya ada, kalau nanti sudah berhasil, Anda berhasil melakukan perdarahan postpartum berhasil, kemudian rahimnya kontraksinya lumayan kuat, itu ada namanya balon kateter sebelum ngerujuk, atau di puskesmas juga monggo. Balon kateter pernah dengar? Nah, cara next. Nah, kita pakainya yang mana? Ini yang buat kateter biasa, paham ya? Buat kateter biasa, masukin aja, next. Tekniknya gimana? Next. Nah, caranya next lagi, saya langsung ke caranya aja, next. Nah ini, back, kateter steril dimasukkan ke dalam kondom. Jadi ada kondom biasa, kondom itu, masukin kateter, terus nanti diikat pakai apa? Yang buat tali pusat loh, yang bayi tali pusat, ikat aja itu di daerah pergelangannya. Kemudian siapkan NaCl atau RLP NaCl, terserah, bisa. Terus gimana? Posisikan pasien litotomi. Artinya kita tidak melakukan tekanan pada daerah pasien, berarti pasiennya posisinya hipotoni, bukan atonia ya, bukan atonia loh, hipotoni. Jadi perdarahan sedikit-sedikit tapi masih ngalir gitu loh, paham ya? Tapi sudah tidak ada trauma, tidak ada tisu, dan tidak ada koagulasinya, bagus semua, murni hipotoni. Terus next, caranya gini nih, diikat gini doang. Nih, ikat, bisa dipahami ya. Next, naikkan pakai yang biasa buat selang infus, terus di selang infusnya dimasukin ke dalam pengisian urin, kateter, bukan di balonnya. Kan ada dua kan, kalau masukin kateter kan ada dua. Masukinnya yang pengisian pengeluaran urin, bukan bentuk balon, ya. Next. Jadi bentuk balonnya off. Nah, kayak gini. Seperti ini. Nah, dipahami ya. Next. Nah, jadi nanti ini balonnya nggak buka. Berarti yang buka yang gede siapa? Kondomnya, yang isinya kateter, kondomnya, isinya air. Naikin kayak gitu. Nah, ini ngikatnya pakai apa tadi? Pakai yang bayi tadi, tali pusat. Next. Nah, kemudian setelah itu, setelah masuk digelontorkan ini, di los, sampai kapan? Sampai tidak ada perdarahan. Jadi nanti diglosor, dilihat inspekulo, oh nggak ada perdarahan, udah berhenti, perdarahannya berhenti,
Sudah, stop, next. Kemudian kalau lebih enak kasih jegul boleh. Kalau jegul kan bisa dihitung. Jadi jegulnya bukan jegul tampon uterus ya, tapi tampon vagina. Masukin, dihitung 2 misalnya, masukin biar nggak lepas. Kemudian pertahankan selama 6 jam. Kalau bagus boleh sampai 24 jam. Saya itu ya. Kemudian jangan lupa kasih antibiotik ya, bisa pakai ampicillin atau metronidazole selama 7 hari. 24 jam harus dicopot. Nah, sekarang kita ngomong ke preeklamsia. Preeklamsia ya. Bagaimana itu preeklamsia? Next. Hasil meta-analisa menunjukkan peningkatan bermakna resiko hipertensi, penyakit jantung, stroke, tromboemboli, vena pada ibu pada riwayat preeklamsia. Dan ini memang sering di rumah sakit besar juga sering ini terjadi. Dampak jangka panjang juga terjadi pada bayi yang dilahirkan dari ibu preeklamsia apa? Berat bayinya kecil, pertumbuhan janin terhambat, ya, serta turut menyumbang besarnya angka morbid dan mortalitas perinatal. Jadi bayinya IUFD tiba-tiba itu banyak pada kasus yang preeklamsia. Next, preeklamsia itu kondisi spesifik pada kehamilan ditandai dengan disfungsi plasenta dan respon maternal terhadap adanya inflamasi sistemik. Jadi inflamasi di daerah uteroplasenter dengan aktivitas endotel yang koagulasi. Diagnosisnya apa? Harus lebih dari 20 minggu. Hipertensi, tekanan darah sekurang-kurangnya sistolik 140 atau diastolik 90, 2 kali pemeriksaan, jaraknya 15 menit. Kalau yang berat bagaimana? 160, diastoliknya 110. Kalau nemu ini boleh dikategorikan preeklamsia dengan protein urin yang positif. Next, ini mungkin yang bisa diterapkan di puskesmas. Faktor resiko yang meningkatkan kehamilan ini multiple. Diabetes, hipertensi kronis, dulu tuh hipertensi wongnya saiki hamil, wis paham. Penyakit ginjal, obesitas, indeks tubuhnya BMI-nya lebih dari 35, tekanan diastoliknya lebih dari 80, protein positif. Nah, itu resiko untuk preeklamsianya sangat tinggi, hati-hati. Next. Nah, nanti di puskesmas boleh nih dibuat namanya resiko tinggi, resiko rendah gitu-gitu loh. Bagaimana cara-caranya? Klasifikasi resiko yang dapat dinilai pada kunjungan antenatal pertama. Jadi kalau jenengan di poliklinik nanti menemukan seperti ini boleh nih. Resiko tinggi itu apa sih? Nanti dikategorikan ini si A ini orang resiko tinggi, si B ini resiko rendah gitu-gitu loh. Apa aja? Kalau nemu riwayat preeklamsi sebelumnya, kehamilannya multiple, hipertensi kronis, artinya dia dulu hipertensi sekarang hamil, diabetes mellitus tipe 1 atau 2 atau GDS-nya tinggi dan seperti itu tinggi, penyakit ginjal, penyakit autoimun, kan pasti kan di puskesmas kan mendata seperti ini kan. Nah, itu dimasukkan kategori yang tinggi. Next. Sedang, yang sedang bagaimana? Pasien-pasien dengan kategori sedang, nulipara, obesitas, riwayat preeklamsi pada ibu atau saudaranya, usia di atas 35 tahun dan riwayat khusus pasien atau interval kehamilannya 10 tahun. Jadi dia punya anak 10 tahun yang lalu, anaknya sekarang umur 12 tahun, sekarang hamil lagi, itu masuk kategori resiko sedang. Selanjutnya, perjalanan PEB itu ada 2. Kalau Anda tidak segera melakukan penanganan, ada 2. Dia kalau ke klinis atau subjektif itu namanya kategori impending eklamsi. Apa aja itu? Nyeri kepala, pandangan kabur, nyeri epigastrum. Itu impending eklamsi tanpa melihat labnya. Tapi kalau Anda cek lab, ada namanya HELLP syndrome. Apa aja itu? SGOT, SGPT meningkat, trombosit turun. Namanya HELLP syndrome, jangan ditunda. 2 hal ini kalau Anda tunda, terjadi apa? Kalau ada eklamsi, tidak rada angel. Biasanya prognosisnya nggak begitu bagus. Next. Nah, kalau sudah eklamsi bagaimana? Misalnya di Bangungalih ketemu eklamsi, dilalah kan nggak ada yang tahu ya. Namanya, tapi jangan sampai. Saya juga berdoa terus jangan sampai, paham ya? Apa itu? Ask for help, minta bantuan, jangan dikerjakan sendiri. Terapi suportif harus ABC. Jadi minta bantuan itu ABC itu apa? Ada yang memastikan airway-nya bagus, ada yang memastikan breathing-nya bagus, ada yang memastikan sirkulasi bagus. Masukkan MgSO4, miring kiri, lakukan perujukan ke rumah sakit. Next, sediaan MgSO4 20%, 5 gram. Pasien datang PEB, masukkan 20%. Ini kalau mau pakai infus ya. Sebanyak 4 gram bolus pelan, 10-15 cc, kemudian 4 gram diencerkan ke dalam speed 20 cc. Kemudian dilanjutkan maintenance 1 gram per jam selama 6 jam, 500 cc dalam 28 TPM. Next. Terima kasih. Nah,
Sekian dari saya. Semoga refreshing tentang perdarahan postpartum dan preeklamsi ini bisa membuka pikiran kembali buat ibu bidan dan bu dokter di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh pertanyaan, boleh? Terima kasih atas ilmu yang disampaikan oleh Bapak Dr. Adi. Monggo terkait dengan kasus yang ada di sini. Ini dalam pertanyaan adalah itu namanya preventive postpartum. Saya Ibu Rosida sebagai Bidan Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak. Terima kasih pada hari ini telah terselenggara drill bidan bersama Pak Dr. Aji. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar, ilmunya sangat bermanfaat bagi kami dalam melaksanakan tugas di Puskesmas Bangungalih, yang terutama di sini ada pelayanan persalinannya. Mudah-mudahan walaupun kita menjadi lebih pintar, lebih terampil, tapi kasus yang kita hadapi tidak serumit yang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Aji. Adapun misalnya ada kasus seperti itu, karena kita sudah mendapatkan bekal dari Dr. Aji, insya Allah kami mudah-mudahan bisa menangani dengan baik dan pasien di wilayah Puskesmas Bangungalih tidak ada kasus baik eklamsi maupun perdarahan. Amin.